Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok rekayasa sistem logistik permasalahan manajemen persediaan. Perkenalkan, nama saya Rijal Siopiani, NNP 193010146. Ada teman saya Muhammad Hamdan, NRP 193010185. Muhammad Ihsan Saputra 193010163 dan Ridho Buyung dengan NRP 193010192. Langsung ke materi saja. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah sebuah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang serta biaya terkait yang dimiliki oleh perusahaan. Selain definisi secara umum, definisi manajemen persediaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut D.T. John dan H.A. Harding, tujuan manajemen persediaan adalah meminimalkan investasi dalam persediaan, namun tetap konsisten dengan penyediaan tingkat pelayanan yang tak. Yang kedua, menurut Lukas Setia Atmaja, manajemen persediaan adalah mengadakan persediaan yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan pada biaya yang minimum. Selanjutnya, permasalahan dalam manajemen persediaan akan dijelaskan oleh kedua teman saya. Permasalahan dalam manajemen persediaan. Yang pertama itu yaitu overselling dan overordering produk. Salah satu aturan yang paling penting untuk membangun dan mempertahankan reputasi dan profesionalisme dalam industri ataupun industri harus mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Hal ini memang sangat mendasar, namun sangat banyak perusahaan membuat kesalahan dengan overselling dan overordering. Nah, akibatnya banyak sekali konsumen yang merasa kurang puas karena adanya keterlambatan dalam pemesanan. Terus kemudian yang kedua adalah lemahnya manajemen rantai pasok. Ada yang harus lebih diperhatikan dalam bisnis selain menjual barang atau produk, sampai barang terjual habis dan memesannya lagi. Nah, sebagai pebisnis, kita harus mengetahui produk apa dan barang apa yang harus kita jual, lalu terbuat dari apa. Kemudian di mana bahan baku itu kita peroleh. Nah, apakah supplier yang kita nantinya gunakan itu bisa memenuhi permintaan kita atau tidak? Nah, hal ini sangatlah menyangkut pada proses pembuatan produk yang akan kita proses. Karena apabila pasokan bahan baku yang kita terima itu terlambat, otomatis produksi yang kita lakukan juga akan terhambat. Kemudian dijelaskan oleh teman saya. Melanjutkan presentasi dari Saudara Hamdan, yaitu yang ketiga itu adalah masalah penentuan harga. Ketika menjual sebuah barang atau produk, pastinya Anda akan mempertimbangkan harga. Harga dipengaruhi berbagai macam faktor, mulai dari keadaan perekonomian negara, biaya produksi, persaingan, serta elastisitas permintaan. Harga yang dipatok lebih murah, maka akan berdampak pada permintaan yang lebih besar. Hal inilah yang harus dicermati ketika memasang harga terlalu murah dan tidak mengantisipasi jika meningkatnya permintaan bisa mempengaruhi persediaan. Yang keempat, kurangnya pelatihan sumber daya manusia. Memiliki software yang mampu mengotomatisasi dengan baik semua proses, termasuk proses persediaan, tentunya sangat ideal bagi setiap perusahaan. Namun, di balik itu semua, ada orang yang bertugas untuk
mengoperasikan dan menjalankan regulasi di setiap proses termasuk persediaan. Kurang handal dan cekatannya SDM di dalam divisi persediaan juga bisa mempengaruhi timbulnya kesalahan-kesalahan yang harus bisa diantisipasi. Maka dari itu, pelatihan SDM dirasa penting untuk meningkatkan kemampuan serta menumbuhkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Yang kelima, perkiraan permintaan yang tidak akurat. Salah satu penyebab seringnya kesalahan yang terjadi dalam manajemen inventory bisnis online adalah perkiraan permintaan yang tidak akurat, baik itu menurut perhitungan secara manual maupun dengan program atau software yang dapat membantu dalam hal forecasting. Kedua cara tersebut bisa saja salah, baik itu human error atau bug yang terjadi dalam aplikasi, yang tentunya bisa berakibat fatal dalam rencana produksi. Akibatnya pemilik bisnis tidak memiliki produk yang cukup yang diinginkan oleh pelanggan. Pertama, yang paling utama yang harus dimiliki oleh sebuah sistem manajemen persediaan adalah bebas dari bug dan kesalahan data. Perkiraan permintaan yang sangat penting digunakan untuk memproduksi jumlah yang tepat dari suatu produksi. Jika diperhitungan tersebut meleset, pemilik bisnis bisa saja mengalami kesulitan bahkan kerugian. Persediaan bagi bisnis apapun, termasuk bisnis online, ibarat aliran darah yang amat vital bagi kelangsungan bisnis. Persediaan dituntun untuk tetap berjalan lancar sebagaimana aliran darah di dalam tubuh manusia. Adanya masalah yang timbul dalam menangani persediaan bisa berdampak pada keseimbangan perusahaan dalam menjalani roda bisnis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Ihsan. Berikutnya adalah pemecahan permasalahan manajemen persediaan. Yang pertama, akurasi yang rendah. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan akurasi manajemen stok barang. Seperti yaitu jalankan pelatihan intensif untuk para staf gudang. Dengan demikian, meski bisnisnya sedang sibuk-sibuknya melayani pelanggan, akurasi data akan tetap terjaga. Yang kedua, tata letak gudang yang tidak efisien. Tata letak gudang yang tidak sesuai dengan jenis industrinya kerap berakibat terhambatnya lalu lintas barang yang masuk dan keluar gudang. Ujung-ujungnya pelayanan pelanggan pun akan terganggu. Dan yang ketiga adalah lokasi barang. Masalah lokasi barang umumnya akan bertambah parah seiring waktu berjalan dan terjadi saat barang-barang baru terus bertambah dan ketersediaan tempat semakin menipis, maka masalah pun akan semakin memburuk. Cara untuk menangani masalah ini yaitu menata ulang lagi gudangnya dan memastikan barang untuk diakses adalah cara yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Yang keempat adalah naik turunnya permintaan barang. Hal seperti ini memang sulit untuk diperkirakan, namun bukan berarti juga tak bisa dihindari. Cara untuk mengantisipasinya dengan membuat perhitungan reorder point yang tepat. Dengan ini, kerugian pun bisa diminimalisasi dan bisa mengganti kerugian. Dan yang kelima adalah kontrol kualitas yang rendah. Untuk mengatasinya, pisahkan staf dan tugasnya untuk mengontrol kualitas dengan staf yang menjalankan pekerjaan lainnya di dalam gudang. Dengan demikian, kualitas barang di gudang dan barang yang akan dikirim bisa tetap terjaga. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.